Seharusnya pertanyaan sekadar hanya mempertanyakan tentang kedudukannya sebagai petugas partai itu tidak lagi dimunculkan di ruang akademis, karena apalagi kedudukannya sebagai mahasiswa ilmu politiknya. Hola netizen yang terhormat, baca pres PDIP Ganjar Pranowo ditanya oleh mahasiswa UI bila terpilih jadi presiden 2024. Ganjar ditanya apakah nanti akan menjadi petugas partai atau petugas rakyat. Pertanyaan itu disampaikan oleh mahasiswa ilmu politik FISIP UI bernama Naufal saat kuliah kebangsaan FISIP UI dengan tema hendak kemana Indonesia kita, gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan pada Selasa 18 September 2023. Ganjar menjawab dan memberi penjelasan. Ganjar kemudian balik bertanya ke Naufal, apakah dia mengikuti Ganjar selama memimpin Jawa Tengah? Naufal mengaku selama 10 tahun terakhir mengikuti jejak Ganjar. Untuk itu, Naufal meminta penegasan pada Ganjar. Setelahnya, Ganjar pun mengaku akan memberikan 2 bukunya untuk menjawab keraguan Naufal. Ganjar mengatakan buku itu menjelaskan tentang apa yang dia kerjakan selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan hal itu bukan bermaksud agar Naufal memilihnya. Naufal kembali bertanya kepada Ganjar. Naufal lebih mempertegas pertanyaannya. Namun Ganjar tidak menjawab gamblang pertanyaan Naufal tersebut. Ganjar memilih meminta Naufal untuk melihat rekam jejaknya selama 10 tahun terakhir sebagai gubernur Jawa Tengah. Dia ingin Naufal melihat tentang kiprah Ganjar dalam 10 tahun terakhir itu. Adakah keputusannya yang kemudian hanya berpihak kepada PDIP, partai politik yang menaunginya itu? Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Iya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Naufal, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum bocil. Sekolah sing pinter le, mosok sekolah diragati wong tuamu kok kaya ngono to le. Pak Ganjar petugas partai, lah petugas cendana apa piye? Sing sekolah tenanan le, ben pinter ndak pekok. Rugi lek wong tuamu sekolah nek golek duit terus iso omong sak sire dhewe. Mahasiswa kualitasnya kaya cah SD ngono. Noval. Tandai muka saya, Pal. Sudah lihat bagaimana Pak Ganjar menjawab dengan telak seorang mahasiswa UI yang menanyakan apakah Pak Ganjar akan menjadi petugas rakyat atau petugas partai atau bonekanya Megawati. Pak Ganjar tidak perlu menjawab dengan panjang kali lebar sama dengan kemana-mana seperti capres yang satu itu, tapi sangat menampar, tepat di ulu hati. Bagi saya, dosen dan mahasiswa UI, mantap Pak Ganjar. Betul petugas partai, tapi kamu nyimak nggak dia 2 kali jadi gubernur? Kerja untuk apa? Partai atau rakyat? Dan siapa yang menjadikan dia boneka? Namanya ibu sama anak. Kita ini tamu, ya nurut yang punya rumah dong. Bicara petugas partai lagi, Pak Prabowo itu apa kalau bukan petugas partai? Pun nyalonin dia. Berani nggak kamu kritik Pak Prabowo? Jangan kau kritik Pak Ganjar aja, mahasiswa. Siapa? Semua itu petugas partai,
betul kayak Caimin tuh. Apa itu kalau nggak petugas partai? Kenapa hanya Pak Ganjar yang kau kritik? Berani nggak kau kritik Pak Prabowo, Caimin tuh? Pakai ini mahasiswa. Menurut saya, mahasiswa yang satu ini gagal memanfaatkan potensi yang seharusnya bisa dia munculkan dalam menanyakan tentang petugas partai kepada Ganjar Pranowo. Seharusnya pertanyaan sekedar hanya mempertanyakan tentang kedudukannya sebagai petugas partai itu tidak lagi dimunculkan di ruang akademis. Karena apalagi kedudukannya sebagai mahasiswa ilmu politiknya. Saya tidak akan mempersoalkan jika yang bertanya adalah mahasiswa umum, tapi saya menjadi mempersoalkannya karena yang bertanya adalah mahasiswa ilmu politik yang seharusnya punya konsen yang cukup baik dengan isu-isu politik terkini, apalagi terkait menjelang Pilpres 2024. Seharusnya sebagai mahasiswa ilmu politik, maka mahasiswa ini seharusnya mempertanyakan, kalau kita mau berpikir kritis terhadap Ganjar ya, anggaplah saya adalah anti Ganjar Pranowo, supaya teman-teman pendukung Anies paham ini, karena selalu nggak paham ya, selalu gagal paham itu. Saya ingin mahasiswa ini seharusnya bertanya tentang kontrak politik yang terjadi antara PDIP dan Ganjar. Seharusnya itu bisa dipertanyakan sehingga kemudian mendapatkan penjelasan dari seorang Ganjar Pranowo. Bagaimana, apakah benar kontrak politik pernah terjadi? Lalu bagaimana jika memang sudah terjadi, apakah akan berdampak kepada kedudukannya sebagai presiden? Sejauh mana dampaknya? Dan kalau boleh tahu apa isinya dan bagaimana nanti itu bisa membuat Ganjar, apakah itu akan mengekang dan segala macam, itu seharusnya dipertanyakan. Karena kalau hanya sekedar mempertanyakan tentang kedudukan sebagai petugas partai, ya kan, petugas rakyat, itu sepertinya bapak-bapak di warung kopi juga bisa mempertanyakan ini. Apakah seorang mahasiswa ilmu politik tidak bisa bertanya lebih berkualitas lagi? Jawaban yang tegas dari seorang Ganjar Pranowo telah membuktikan bahwa petugas partai yang selama ini dipraming, dimaknai konotasi yang negatif terjawab sudah. Artinya, Ganjar menjelaskan memang dia adalah petugas partai yang ditugaskan oleh partai menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Tetapi dia menyatakan bahwa setelah dia duduk di sana, dia bukan lagi petugas partai, tetapi petugas rakyat. Karena ada istilah petugas partai, itu adalah sebuah proses yang dilakukan Partai PDI Perjuangan dalam hal perekrutan, bahwa berdasarkan pendidikan politik dan kaderisasi inilah sehingga banyak kader-kader daripada PDIP itu yang ditugaskan. Sebut saja misalnya yang pertama pasti adalah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang selama 10 tahun berhasil membuat perubahan di Indonesia. Di tingkat provinsi, mari kita sebut, ya salah satunya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ada Bapak Sugianto Sabran dari Kalimantan Tengah, ada Murad Ismail dari Maluku, ada Iwayan Koster dari Bali, ada Oli Dondo Kambei dari Sulawesi Utara. Ini adalah petugas partai awalnya karena memang mengikuti kaderisasi. Inilah yang sedang diperkuat oleh PDIP supaya apa? Supaya ini juga menurut saya salah satu adalah supaya pemimpin itu betul-betul bisa mencintai rakyatnya. Hanya PDIP yang melakukan seperti ini. Partai lain ya mungkin karena apa? Karena dia kaya atau dia masih bersifat kolusi karena masih ada keluarganya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa Ganjar Pranowo berhasil merubah stigma daripada petugas partai itu menjadi sesuatu yang positif. Sebut saja misalnya Gibran, kader PDP yang mampu, yang sungguh luar biasa di Solo. Ada dulu Rudy FX ya, dan banyak lagi yang kita tidak sebutkan di sini satu persatu. Artinya, kaderisasi adalah salah satu langkah yang dilakukan PDIP untuk melakukan pembangunan di Indonesia ini melalui kader-kader mereka. Bahkan Hasto pernah mengatakan, jangan pikirkan uang, tetapi pikirkanlah bagaimana kamu betul-betul belajar dengan baik supaya kamu bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Saya kira tidak ada alasan lagi buat kita bahwa petugas partai itu mengandung makna negatif. Noval, mahasiswa ilmu politik, tapi ilmunya cetek dulu. Pak Jokowi juga gitu, dibenci karena dibilang petugas partai. Sebenarnya kalian tuh bukan benci orangnya, tapi benci dari partainya. Saya tahu Pak Jokowi dibilang petugas partai, disuruh-suruh Mega. Kalau emang iya, bagus kalau Mega nyuruh-nyuruh Pak Jokowi merebut Freeport, merebut Blok Mahakam, membangun tol, jalan sampai ke desa-desa, sampai di hutan tempat saya itu sudah aspal semua. Lalu pemberian sertifikat, ribbon sertifikat pada petani, pengelolaan hutan oleh petani, dan gak terhitung lainnya prestasinya Bapak Jokowi yang disuruh-suruh Ibu Mega. Sekarang pertanyaan itu muncul lagi lewat Pak Ganjar. Aslinya bukan benci orangnya, tapi benci partainya gitu. Kenapa dengan partai gitu? Anies, kenapa gak tanyain Anies juga waktu nemuin kalian? Apakah Bapak petugas partai atau petugas rakyat? Jawabannya, petugas partai, termasuk Surya Paloh. Jadi kesetnya Surya Paloh. Pak Prabowo, kenapa juga kalau nanti ketemu sama Pak Prabowo tanya juga, apakah Bapak menjadi petugas partai atau petugas rakyat? Terus pilah jawaban yang masuk akal di otak itu loh, dipilah. Bapak Ganjar selama 10 tahun jadi gubernur, apa yang diperbuat di Jawa Tengah? Banyak bro. Kalian ini sudah disetting untuk bertanya seperti itu.
Harusnya ilmu politik tuh pinter-pinter orangnya ya, bisa bedain gitu loh. Anda tahu yang jadi anggota DPR itu petugas partai semua tuh, yang duduk di Senayan itu. Emang mereka bukan petugas partai bro. Aspirasi rakyat disalurkan lewat DPR. DPR diwakilkan oleh partai-partai yang ada di Senayan situ. Ada Demokrat, ada Hanura, ada PDIP, ada Golkar, semua tuh petugas partai. Petugas partai itu salurannya ya juga rakyat, aspirasinya rakyat disalurkan lewat situ. Tapi yang di DPR malah nyeleneh, pada garong semua di situ. Harusnya kalian itu ya, jangan tanya kayak gitu. Tanya sama anggota DPR tuh, kalian ini petugas partai atau petugas rakyat? Bukan pada sosok capres siapapun. Kalau nggak suka partainya jangan bertanya seperti itu, karena semua tuh petugas partai. Anggota DPR, DPRD, semua tuh petugas partai. Ilmu politik UI, otaknya cetek. Malu. Mas, dari mahasiswa ini sebetulnya pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Ganjar itu pertanyaan serangan sebetulnya ya. Kalau saya lihat itu pertanyaan antara petugas partai sama petugas rakyat. Tapi memang Pak Ganjar ini cerdas memang orangnya, membalikkan pertanyaan, yang mana pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau seandainya Pak Ganjar menjadi presiden, apakah Pak Ganjar tetap menjadi petugas rakyat apa petugas partai? Dan sudah dijawab sama Pak Ganjar dengan jawaban yang simpel, sederhana. Pertanyaannya jelas dari Pak Ganjar. Yang seperti Anda lihat selama 10 tahun saya memimpin di Jawa Tengah, itu yang Anda lihat saya ini sebagai petugas partai apa petugas rakyat? Simple kan pertanyaannya Pak Ganjar. Tapi kenapa emasnya terdiam dan membisu, nggak bisa jawab? Itu pertanyaan yang geli yang saya dengar. Nggak habis pikir saya. Padahal pertanyaan itu jelas, gampang yang dilontarkan Pak Ganjar. Serangan baliknya itu, mungkin serangan balik. Dan Masnya ini nggak konsisten, nggak mau menjawab kebenaran. Kalau memang Masnya lihat bahwa Pak Ganjar itu sebagai petugas rakyat, ya bilang, jawab bahwa Pak Ganjar selama 10 tahun saya lihat sebagai petugas rakyat, bukan petugas partai. Itu kalau memang Pak Ganjar selama 10 tahun Mas lihat sebagai petugas partai, ya jawab. Itu Masnya konsisten namanya. Tapi di sini saya membaca dari apa yang dari pertanyaan ya, bukan apa ya, dari pertanyaan yang dilontarkan balik sama Pak Ganjar dan nggak dijawab sama emasnya. Ini saya ya mohon maaf, saya merasa emasnya ini yang dari mahasiswa UI ini ada ketakutan gitu, ketakutan. Kenapa ketakutan? Kalau emasnya jawab bahwa petugas rakyat dan petugas partai, nanti order untuk demo ya dari cukong-cukong atau oligarki yang mana selama ini selalu UI yang mendapat order, itu mungkin sudah nggak dipakai lagi UI. Makanya Masnya nggak mau jawab dengan jujur antara petugas partai dan petugas rakyat yang Mas ketahui. Yang konsisten, yang jujur Mas jadi orang. Oke Mas, salam cerdas dari rakyat jelata.